nih? Pastinya luar biasa dong. Udah pada siap belum nih buat memuji nama Tuhan? Pastinya udah dong. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan memuji Tuhan yang mengangkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di ibadah online pada pagi ini. Kalau sebentar kami akan memuji nama Tuhan. Kau pimpin kami dari awal, tengah hingga akhirnya. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Musik. Kasihnya seperti
seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku, damainya, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku, berkatnya, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai di hatiku. Yeay. Mari adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan Untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, Masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidup.
Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari jadi kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati cici-cici yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami siap ke Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya. Nah, ketemu lagi sama aku di minggu ini tanggal 17 Oktober. Nah, kalian udah pada siap kan untuk dengerin firman Tuhan? Nah, kita bersatu dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami bisa mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan perkataan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, minggu ini kita ngebahas tentang kader yang berkualitas. Ada yang tahu gak sih apa itu artinya kader? Nah, kader itu adalah orang yang diharapkan oleh pemimpinnya, dilatih oleh pemimpinnya untuk menjadi seorang penerusnya dengan memiliki keterampilan atau ilmu yang dimiliki. Nah, adik-adik, jadi setiap orang yang menjadi pemimpin itu harus bisa menyiapkan para pemimpin yang baru. Jadi harus menyiapkan penerusnya, ya kan, untuk pemimpin di masa depan. Nah, jadi seorang pemimpin harus sudah siap menyiapkan penerusnya. Nah, adik-adik, jadi dalam perjanjian lama Musa telah mempersiapkan Yosua sebagai pemimpin masa depan yang akan menggantikan Musa bila mana Musa tidak lagi menjadi seorang pemimpin. Nah, jadi Musa mempersiapkan Yosua sebagai penerusnya Musa. Nah, adik-adik, jadi Cici mau kasih tahu ada 3 alasan mengapa kita harus menjadi penerus yang berkualitas. Poin yang pertama yaitu berkembang dan meluasnya pelayanan. Nah, jadi Tuhan memanggil Musa untuk memberikan tugas untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tempat perbudakan di Mesir. Nah, untuk pergi ke negeri perjanjian, yaitu Kanaan, ya kan? Negeri yang penuh dengan susu dan madu. Nah, dalam Keluaran 3 ayat 10 bunyinya gini. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Nah, adik-adik, poin yang kedua itu adalah supaya pelayanan Tuhan bisa berlanjut dan tidak bergantung terus kepada pemimpin. Jadi selama kepemimpinannya Musa sebagai pemimpin besar bangsa Israel, Musa memiliki seorang asisten pribadi nih, namanya Yosua. Nah, Yosua ini sangat setia dan sangat mengikuti Musa dalam melaksanakan kepemimpinannya Musa kepada bangsa Israel. Nah, Yosua ini melihat nih semua yang dikerjakan oleh Nabi Musa, ya kan. Jadi Musa memilih Yosua itu sebagai penerusnya dan berlangsung selama 40 tahun. Pada waktu Allah menghukum bangsa Israel di padang gurun.
Jadi Nabi Musa selalu nih bawa Yosua kemanapun Nabi Musa pergi dalam mengintai tanah Kanaan. Nah, sebagai seorang pemimpin yang mendapat kepercayaan nih dari Tuhan Yesus, nah harus tuh memberi laporan hasil dari tugas yang dipercayakan. Nah, jadi Yosua juga cerita lagi ke Musa, misalnya saya laporan gitu. Kalau misalnya bahasa sederhananya, apa yang dikerjakan Nabi Yosua akan laporan kepada Musa. Nah, kita mau ambil Alkitab kita buka di Bilangan 13 ayat yang ke-27. Adik-adik siapin Alkitabnya ya. Nah, adik-adik kita buka bareng-bareng di Bilangan 13 ayat yang ke-27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Nah, adik-adik, jadi poin yang ketiga itu mempunyai cadangan atau menggantikan di saat dibutuhkan. Nah, sama aja nih kalau misalnya kita lihat pemain bola, ya kan, pemain bola itu pasti kan punya cadangan ya. Misalnya kalau temennya ada yang sakit atau ada yang jatuh atau ada yang cedera, pasti kan itu punya cadangannya. Nah, sama halnya dengan ini peristiwa Musa yang meninggal, lalu Tuhan berfirman kepada Yosua untuk menggantikan Musa. Nah, yuk kita mau baca Alkitab kita di Yosua 1 ayat 1-4. Kita baca bareng-bareng. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan itu, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Nah, adik-adik, jadi tongkat estafet kepemimpinan dari Musa memimpin bangsa Israel secara resmi telah diberikan kepada Yosua, abdi Musa, karena Yosua telah memenuhi persyaratan dan layak sebagai seorang pemimpin berdasarkan semua tahap yang dilewati Yosua, dan Tuhan Allah telah menyetujuinya agar Yosua dapat melanjutkan kepemimpinan Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan sesuai dengan janji Allah kepada Musa dan bangsa Israel. Nah, adik-adik, jadi ada 3 alasan mengapa kita harus menjadi penerus yang berkualitas. Nah, tadi yang pertama ada apa? Ya, yang pertama adalah berkembang dan meluas pelayanannya. Nah, poin yang kedua yaitu supaya pelayanan Tuhan bisa berlanjut dan tidak bergantung kepada pemimpin. Nah, yang ketiga, mempunyai cadangan atau menggantikan di saat dibutuhkan. Nah, firman Tuhan gak Cici Tasya panjang lebarkan, kita bersatu dalam doa.
Nah, adik-adik kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah dari cerita ini kami bisa belajar untuk menjadi penerus yang berkualitas. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, sampai jumpa lagi adik-adik di minggu depan. Dadah.